Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgina Maulina dengan NIM F1B0191110 kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2, yaitu modulasi frekuensi, di mana modulasi itu sendiri adalah proses mengubah beberapa parameter yang ada pada gelombang carrier sesuai dengan sinyal pembawa informasi. Sedangkan tujuan dari modulasi itu yaitu untuk menggeser rentang frekuensi pada sinyal rentang frekuensi yang lebih sesuai, sehingga proses transmisi dan pemancarannya lebih mudah. Yang kedua itu untuk multiplexing, yaitu untuk mentransmisi beberapa sinyal informasi melalui satu kanal komunikasi. Yang ketiga itu untuk menekan draw atau interferensi masalah perangkat keras menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada teorema Nyquist, di mana teorema Nyquist ini adalah proses pengambilan data pada suatu sinyal. Selanjutnya ada modulasi frekuensi, di mana modulasi frekuensi ini adalah proses mengubah frekuensi carrier sesuai dengan sinyal modulasi dan amplitudenya dibiarkan konstan. Selanjutnya ada filter, di mana filter itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama high pass filter, yang dimana itu filter ini yang meneruskan komponen-komponen frekuensi tinggi suatu spektrum dengan distorsi amplitudo dan fasa yang dapat diabaikan. Selanjutnya itu ada low pass filter. Low pass filter ini yang akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Selanjutnya itu ada band pass filter, di mana band pass filter ini filter yang berfungsi meredam sinyal-sinyal yang memiliki frekuensi di bawah frekuensi cut up pertama dan juga meredam sinyal-sinyal yang memiliki frekuensi cut up kedua. Yang ada terakhir ada band stop filter, yang band stop filter ini kebalikan dari band pass filter. Selanjutnya ada analisa rangkaian FM, di mana terdapat komponen-komponen elektronika yaitu kapasitor, resistor, transistor, induktor, dan baterai. Selain itu juga ada generator sinyal dan osiloskop, di mana fungsi dari masing-masing komponennya itu adalah baterai sebagai sumber daya, kapasitor sebagai tempat penyimpanan daya sementara, resistor sebagai hambatan, induktor sebagai filter frekuensi, sinyal generator sebagai penghasil sinyal informasi, transistor sebagai penguat sinyal, dan osiloskop untuk menampilkan sinyal gelombang, di mana sumbu positif baterai 12 volt terhubung dengan resistor, kapasitor, dan induktor, sedangkan sumbu negatifnya terhubung pada ground. Pada sinyal generator itu terdapat dua input, di mana salah satunya terhubung ke osiloskop yang menjadi sinyal informasi, dan yang lainnya terhubung ke ground. Modulasi frekuensi terjadi pada area C1, L1, dan C2 yang akan ditampilkan pada osiloskop. C2 ini berfungsi sebagai filter sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian C1 dan L1 berperan sebagai pengubah sinyal DC ke sinyal AC yang akan menjadi sinyal termodulasi dan akan ditampilkan pada layar osiloskop. Selanjutnya ada analisa osiloskop, di mana pada sinyal yang ditampilkan itu diketahui gelombang yang berwarna kuning adalah gelombang sinyal informasi dengan amplitudo 5,61 volt, sedangkan yang berwarna biru itu merupakan gelombang sinyal termodulasi dengan tinggi maksimum amplitudonya adalah 18,30 volt. Sinyal informasi terlihat konstan dikarenakan pada modulasi frekuensi sinyal informasi mengubah frekuensi gelombang pembawa, sedangkan amplitudonya tetap, dan sinyal termodulasinya berubah-ubah tergantung dari nilai C1, C2, dan L1, di mana pada proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal pembawa yang akan menyebabkan gelombang termodulasi akan berubah sesuai dengan perubahan tegangan sinyal informasi.
Dan untuk persamaannya, jika diketahui nilai kapasitor dan induktornya, maka frekuensinya dapat dihitung dengan cara F sama dengan 1/2 pi akar L kali C. Selanjutnya ada analisa tabel domain waktu, di mana pada tabel itu diamati dari sinyal informasi dengan nilai amplitudo tetap yaitu 0,5 volt dan frekuensi yang meningkat di setiap datanya, dan sinyal carrier dengan nilai amplitudo tetap yaitu 1,2 volt dengan nilai frekuensi yang konstan yaitu 24 Hz. Ketika nilai frekuensi sinyal informasi meningkat, maka nilai indeks modulasi mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai indeks modulasi berbanding terbalik dengan nilai amplitudo dan frekuensi. Dan juga dapat disimpulkan bahwa nilai frekuensi dan amplitudo pada sinyal informasi maupun pembawa yang mempengaruhi nilai pada indeks modulasi. Dan pada saat nilai frekuensi pada sinyal carrier dan sinyal informasi meningkat, maka bentuk gelombang domain waktu akan semakin renggang. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada analisa tabel domain frekuensi, di mana diketahui bahwa sinyal informasi dan sinyal carriernya memiliki nilai amplitudo yang tetap, yaitu masing-masing 0,5 volt dan 1,2 volt. Nilai frekuensi pada sinyal informasi bernilai konstan yaitu 12 Hz, sedangkan nilai frekuensi pada sinyal carrier semakin meningkat sehingga nilai indeks modulasi berbanding lurus dengan amplitudo dan frekuensi. Semakin besar nilai frekuensi dan amplitudonya, maka semakin besar nilai indeks modulasinya. Pada domain frekuensi yang diamati adalah perubahan bentuk spektrum sinyal termodulasi FM, yaitu apabila semakin besar nilai frekuensi sinyal carrier, maka jarak antara LSB dengan USB itu akan semakin menjauh atau renggang, dan apabila sinyal frekuensi dan sinyal carrier mengecil, maka jarak antara LSB dan USB-nya akan menjadi semakin rapat. Hal ini sama halnya dengan domain terhadap waktu, yaitu dipengaruhi oleh besarnya nilai frekuensi dengan nilai amplitudo pada sinyal informasi dan sinyal pembawa. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan, di mana di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, pada rangkaian FM terdapat beberapa komponen elektronika pembentuk rangkaian, di antaranya yaitu resistor, transistor, induktor, kapasitor, sinyal generator, osiloskop virtual. Nilai induktor dan kapasitor mempengaruhi bentuk dari gelombang termodulasi yang dihasilkan. Pada keadaan nilai kapasitor maupun induktor yang diperkecil, bentuk gelombang akan semakin mendatar. Sebaliknya, jika nilai kapasitor dan induktor diperbesar, maka bentuk gelombang semakin menyerupai bentuk gelombang sinusoida. Selanjutnya yang kedua yaitu bentuk gelombang sinyal terhadap waktu dipengaruhi oleh nilai indeks modulasi. Nilai indeks modulasi berbanding terbalik dengan nilai amplitudo dan frekuensi, yang dapat disimpulkan bahwa nilai frekuensi dan amplitudo pada sinyal informasi maupun pembawa yang mempengaruhi nilai pada indeks modulasi. Di mana jika nilai indeks modulasi semakin besar, maka bentuk gelombang akan semakin renggang. Sebaliknya ya, jika nilai indeks modulasi semakin kecil, maka bentuk gelombang semakin merapat. Yang terakhir, pada bentuk gelombang spektrum FM dipengaruhi oleh nilai frekuensi carrier, di mana semakin besar nilai frekuensi carrier, maka jarak antara USB dan LSB pada spektrum sinyal FM akan semakin renggang. Apabila juga semakin kecil nilai frekuensi carrier, maka jarak antara LSB dan USB pada sinyal FM akan semakin merapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.